Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah, kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim wa 'idun karim, ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Fahuwa yawmun tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zimin. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita sampai di bulan Syawal, tepat di hari raya Idul Fitri. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah di bulan mulia, bulan suci, bulan Ramadan. Harapannya setelah 1 bulan penuh beribadah dengan khusyuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, dan yang paling penting kita semua menjadi seseorang yang baru dan suci. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput dari ujian. Sejak kita terlahir di dunia ini dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan memasuki sekolah ada ujian, di setiap kenaikan kelas ada ujian, dan bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja kita diuji, dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujian. Demikian juga kehidupan dunia ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun sudah diberitahukan oleh Allah dan sudah menjadi rahasia umum. Maka sungguh berkahlah kita jika tidak lulus masuk surga. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat La ilaha illallah.
itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dan non-muslim, kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha harrama 'alan nasi man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang masuk neraka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di setiap Ramadan kita selalu mendengar dan bahkan hafal hadis Rasulullah yang artinya, ketika masuk bulan Ramadan maka syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Tetapi hadis di atas tidak tepat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu memahami makna majazi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya saat puasa pun masih banyak yang tidak sholat dan batal puasa lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makan. Secara majazi, setan dibelenggu berarti umat non-muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat tauhid yang sudah kita punyai dan kita simpan dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu-pintu surga, yaitu hadis yang berbunyi, Afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu riyam tadkhulul jannata bisalam. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Yang pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami dengan ucapan sebagai ucapan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi baik kita. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak patut sebagai seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan dan kehancuran tatanan kehidupan, karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Yang kedua, memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi kosongnya akal dari ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagi donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Ketiga, menjalin silaturahim atau kasih sayang.
Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim karena silaturahim mendatangkan manfaat yang luar biasa. Satu, dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Dua, akan dijauhkan dari neraka. Tiga, menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Dan lima, dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya. Yang keempat, sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual sholat malam, sholat witir, sholat tarawih, tadarus, dan bangun malam untuk sholat sahur yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang soleh yang suka menebarkan kebajikan, keselamatan dan perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa khudul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan dumateng Bapak Ibu sasampunipun salat riyadi menika monggo sakit kesusunan wonten sedekahan apa pun kangge sarapan mugi.